kita pada pagi hari ini, dan kita akan menaikkan lagu Karena Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Aku percaya karena kemurahan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masuk dalam ibadah onsite kembali, walaupun bersama-sama dengan sebagian yang masih mengikuti online. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan memanggil saya dan saudara beribadah bersama-sama dengan pemazmur dari Mazmur 66 ayat 1 dan 2 untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian.
biarlah kita bersama-sama pemazmur berkata bersorak-soraklah bagi Allah seluruh bumi, karena Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan, Tuhan yang memberikan kita keselamatan, walaupun saudara ya masih dalam suasana pandemik, tapi Tuhan tetap baik bagi saya dan saudara, dan itu alasannya kita bersorak-sorak bagi Dia. Amin, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian bersama kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Yang
silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati kepada Tuhan adalah dengan ketulusan hati datang kepadanya, dengan kerendahan hati, dengan menyadari bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang rentan, orang-orang yang gampang jatuh dalam dosa. Dan pada saat seperti ini, pada waktu Tuhan mengingatkan kita ada dosa yang masih mengganjal dalam hati kita, yang membuat kita ingin menyanyi memuji Tuhan, dan Tuhan ingatkan kita ada dosa yang belum beres. Saudara, apa yang Tuhan mau adalah kita mengaku di depan Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Dan Tuhan menyukai hati yang demikian, hati yang menyadari kelemahannya. Firman Tuhan yang membimbing kita masuk di dalam pengakuan dosa kita dari Mazmur 25 ayat 18 berkata demikian, "Tilitlah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Itu permohonan pemazmur bersama-sama dengan saya dan saudara. Biar kita tenangkan hati di depan Tuhan 1-2 menit berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Melihat kami, Tuhan menyelidiki setiap hati kami, dan saat Tuhan menyelidiki hati kami, setiap pribadi kami berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah semua hati yang berseru kepada Tuhan, semua hati yang memohon pengampunan dari Tuhan, mengalami lagi pengampunan dari Tuhan, mengalami anugerah-Mu, keselamatan-Mu. Sehingga sungguh Bapa, setiap kami yang masuk dalam ibadah hari ini, hati kami datang dengan sorak-sorai kembali karena pengampunan-Mu, sukacita kembali karena pengampunan-Mu, memandang ke depan dengan pengharapan karena pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus mengampuni kami, mengasihani kami. Dan biarlah semakin kami diampuni Tuhan, semakin hati kami peka, sensitif kepada suara Tuhan, untuk hidup kami berubah dan bertumbuh. Terpuji Dikau Bapa di surga untuk pengampunan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, pengharapan dan sukacita sebagai anugerah, bentuk berita anugerah. Dari 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Itulah berita anugerah, saudara. Pada waktu saudara datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku segala dosa, bukannya 1-2 dosa, semua dosa, dikatakan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Amin. Untuk menyambut berita anugerah pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri, marilah kita menaikkan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah
Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Savior, like a shepherd, lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant precious feet us, for our use thy thoughts prepare. Blessed Jesus, thou hast brought us thy are. Blessed Jesus, thou hast brought us thy are. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai ke-22 yang akan dibacakan oleh Ibu Hani. Saya persilakan Ibu Hani. Satu Samuel 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-22, demikianlah bunyinya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben-Heser, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini?"
Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena takut tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, dan melakukannya di dalam hidupnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bangkit berdiri kembali dan kita menaikkan lagu "Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku". See
Selamat hari ini. Please be seated. Brothers and sisters, it's good to see your faces again. Saudara sekalian, sangat senang, bahagia bertemu kembali. And it's good that we're together. Senang sekali kembali di tempat ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your word in 1 Samuel. Tuhan, by your kami s- bersyukur untuk firman dalam 1 Samuel. And we ask that by your Holy Spirit you would help us to understand it better today. Kami mohon Roh Kudus semua menolong kami mengerti firman-Mu hari ini. Amen. Amin. Who is God? Siapakah Allah? How would you answer that question? Bagaimana Anda menjawab pertanyaan itu? It's not easy. Tidak mudah. Any answer you give will leave something out. Setiap jawaban yang Anda berikan akan menyisakan sesuatu. One of the problems we face is sometimes we think of God as being this big, Salah satu masalah adalah kadang-kala kita berpikir tentang Allah segede ini, saudara, kotak kecil. when the reality is He is this big. Padahal sebenarnya sesungguhnya Allah itu begitu besar daripada kotak itu. Some people think of God in very small terms. Sebagian orang berpikir tentang Allah dalam arti yang sangat terbatas. And so they think that God is limited. And if something went wrong, it was because it was beyond God's power or God's knowledge. Misalnya ada orang yang berpikir bahwa Tuhan bagaimanapun tetap terbatas. Bahwa kenapa bisa terjadi masalah adalah karena masalah itu melampaui Tuhan, pengetahuan Allah. But then there are people who know that God is big and they feel overwhelmed by Him and they try to keep Him at a distance. Sementara itu ada juga orang yang berpikir bahwa Tuhan itu begitu besar sehingga menimbulkan sikap ketakutan atau ancaman. But God is God. He cannot be controlled. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan. Dia tidak dapat dikontrol. He cannot be made to do what we want. Dia tidak dapat diperintah. But what happens when people try to control God instead of letting God be God? Tetapi apa yang terjadi saat orang-orang mencoba membuat Allah itu melakukan apa yang mereka mau, bukan membiarkan Allah melakukan kehendaknya? I think that's what 1 Samuel 4 is all about. Itu yang sedang dibicarakan dalam 1 Samuel pasal 4 ini. So let me remind you that 1 Samuel 4 is a book all about God's grace. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa 1 Samuel ini adalah berbicara tentang anugerah Tuhan. The Israelites, they're God's people, but they're disobedient people. Bangsa Israel adalah satu umat Allah yang tidak taat. And so in these opening chapters in 1 Samuel, we see some very, very dark days. Dalam pembukaan pasal 1 Samuel kita melihat Israel berada dalam satu masa-masa yang gelap. The people have been following other gods. Orang-orang sudah mengikuti Allah lain. God has stopped speaking. Allah sudah berhenti berbicara. There are terrible crimes being committed because people have turned away from God's laws. Banyak kejahatan yang terjadi karena umat sudah berbalik dari hukum Allah. These are dark days. Ini adalah masa-masa gelap. And God had every right to just walk away from the Israelites, but instead, He gives her the opposite to what she deserves. Allah punya hak sesungguhnya saudara meninggalkan bangsa ini, tetapi dia malahan melakukan yang sebaliknya. Dia terus bersama-sama dengan bangsa ini dan mengasihi mereka. He loves her despite her disobedience. Tuhan tetap mengasihi mereka walaupun di dalam ketidaktaatan mereka. That's grace. Itu adalah anugerah. So, what happens when we ask the right question but come up with the wrong answer? Jadi apa yang terjadi ketika umat Tuhan mengajukan pertanyaan yang benar tetapi jawabannya salah? Now, as 1 Samuel 4 opens, we find the Israelites against the Philistines, their old enemy. Dalam awal pasal 4, Israel sekali lagi menghadapi orang Filistin, musuh bebuyutan mereka. And as soon as we read about the Philistines, an alarm bell should start ringing in our minds. Segera setelah kita membaca tentang orang Filistin, sebuah bendera atau peringatan, ya, bendera merah istilah di sini, saudara, bendera merah, ya, peringatan akan muncul di benak kita, saudara, ya. So when Israel entered the land under Joshua's leadership, God told her to destroy the people who were already in the land.
Ketika Israel memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan di bawah kepemimpinan Yosua, Tuhan menyuruhnya untuk menghancurkan orang-orang yang sudah berada di tanah itu. Why? Kenapa? God was using Israel as an instrument of judgment against the nations for their sinful behavior. Tuhan menggunakan Israel sebagai alat penghakiman atas bangsa-bangsa itu karena mereka berlaku dosa, ya. This was not an act of genocide, but an act of judgment for behavior towards the nations who had committed gross idolatry and other sins. Ini bukan genosida yang sembarangan, saudara, pembunuhan satu bangsa yang sembarangan. Tidak, tetapi tindakan penghakiman ini adalah atas perilaku mereka yang berdosa, bangsa yang menyembah berhala. But Israel didn't fully obey God's commands, and so the Philistines remained in the land. Tetapi Israel tidak sepenuhnya mematuhi perintah Tuhan sehingga orang Filistin tetap tinggal di negeri itu. And so they became a snare to the people of Israel. Mereka menjadi jerat bagi bangsa Israel. Not because they were a military threat, but because they worshipped false gods. Bukan karena orang Filistin adalah ancaman militer, saudara, tetapi orang Filistin menyembah dewa-dewa palsu. And so the people of Israel were tempted to worship the gods of the Philistines, and that's just what happened. Itu berarti orang Israel tergoda, saudara, untuk menyembah dewa-dewa orang Filistin, dan pada waktunya itu yang terjadi, kita lihat. Now, why didn't Israel realize she was worshipping false gods? Pertanyaannya adalah, mengapa Israel tidak menyadari bahwa mereka menyembah Allah palsu? Why don't we realize it when we worship false gods? Sama seperti kita kalau kita tanyakan, kenapa kita tidak sadar bahwa kita sedang menyembah Allah yang palsu? It's the nature of who we are as human beings. Ini adalah sifat manusia yang natural. Left to ourselves, we have a bias, a bent towards idolatry. Kita memiliki bias atau kecenderungan terhadap penyembahan berhala. Itu manusia. John Calvin was a famous theologian, and this is what he said: the human heart is an idol factory. John Calvin yang mengatakan, saudara, kalimat yang terkenal, hati manusia itu adalah gudang, pabrik berhala, saudara. The people of Israel knew that God said, I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. Orang Israel tahu bahwa Allah telah berfirman, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. But they thought they could just bend the command. Tetapi mereka pikir, ya, mereka bisa membengkokkan perintah itu, melencengkannya. And so some of them, they didn't stop worshipping God, they just added other gods on. Itu bukan berarti mereka sungguh-sungguh menyembah dewa itu sendiri, tapi apa? Mereka menyembah Tuhan, tapi juga sambil menambahkan dewa-dewa palsu. They thought, oh, I can disobey and it doesn't matter. Mereka berpikir bahwa mereka bisa tidak mentaati Tuhan, dan itu nggak masalah. But it did matter. Itu salah, saudara, ya. God would not let his people be unfaithful to him. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya tidak setia kepadanya. So when the Israelites worshiped false gods, they were making two mistakes. Jadi ketika orang Israel menyembah dewa-dewa palsu, mereka sebenarnya sedang membuat dua kesalahan besar. Mistake number one, you can't represent God with an image. Yang pertama, Anda tidak dapat menggantikan Tuhan dengan image, sosok. God is God. Tuhan adalah Tuhan. He made the heavens and the earth. Dia menciptakan langit dan bumi. He is beyond our total comprehension. Kita tidak bisa mengerti dia, memahami dia secara total. A friend of mine was once speaking to a Muslim here in Australia. Teman saya bicara dengan seorang Muslim dan berkata demikian. And the Muslim said to my friend, I couldn't worship a God that I could totally comprehend. Temannya yang Muslim ini berkata kepadanya, saya tidak bisa menyembah Tuhan yang tidak dapat saya pahami sepenuhnya. And my friend replied, I couldn't worship a God that I could totally comprehend. Tetapi teman saya ini menjawab, saya tidak bisa menyembah Tuhan yang bisa saya pahami semuanya. So just think about some of God's attributes. Sorry. Think of some of God's attributes, his character. Ya, coba pikirkan tentang atribut Allah, sifat-sifat Allah. God is infinite.
Allah itu infinite, tidak terbatas. God knows everything. Tuhan tahu segalanya. God is everywhere. Tuhan ada di mana-mana. God sees everything. Tuhan melihat segalanya. God is all glorious. Tuhan itu maha mulia. God is merciful. Tuhan itu penyayang. God is love. Tuhan itu adalah kasih. God judges sin. Tuhan menghakimi dosa. God's ways are perfect. Jalan Tuhan itu sempurna. And so on and so on and so on. Dan seterusnya. So how can you take all of those attributes and reduce them down to an image or some sort of representation? Sekarang bagaimana kita bisa mengambil semua atribut tadi itu yang maha-maha tadi itu dan kita menurunkan kualitas Allah menjadi gambar sesuatu atau sosok sesuatu atau image sesuatu. You see, as soon as you try to do that, you've reduced the God of the Bible down to an it that you can control and handle. Ketika Anda melakukan itu, Anda telah gagal karena Anda tidak dapat mereduksi, menurunkan kualitas Tuhan di dalam Alkitab menjadi sesuatu, ya, sesuatu thing, ya, yang dapat Anda kendalikan dan Anda tangani. Itu bukan Tuhan, saudara. Why were the false gods so attractive to Israel? Nah ini menarik, saudara, ya. Kenapa dewa-dewa berhala itu menarik bagi orang Israel? They were visible, Mereka kelihatan, but the God of the Bible is invisible. tapi Tuhan tidak terlihat. And he had commanded, do not make images of me. Dan Tuhan sudah memerintahkan kepada bangsa Israel, kepada kita semua agar tidak membuat gambar-gambar tentang Dia. So let me tell you a quick story. Here is a quick story. Oh iya, saya akan ceritakan satu sejarah. This is the Roman general Pompey. Ini adalah Jenderal Pompey, Jenderal Romawi. He was the one that invaded Israel in 63 BC and took control of the land. Dia menginvasi Israel 63 Masehi dan mengontrol bangsa ini. And he went into Israel's temple. Dan menarik sekali saudara, dia pergi kepada tempat ibadah orang Israel. Now, this is just a small part of the temple. Ini tempat yang kecil dari tempel itu. But right in the middle here, you have the area called the Holy of Holies. Ini kita sebut sebagai tempat Maha Kudus. That's where the high priest went only once a year. Seorang imam besar saja hanya satu kali doang masuk. Setahun. And so Pompey went into the Holy of Holies. Saudara, Pompei ini masuk ke sana, saudara, ya. And he expected to find a statue of the Jewish God. Dan dia coba mencari Allahnya orang Israel di dalamnya. And what did he find? Tapi dia nggak ketemu, saudara, ya. It was empty. Kosong. Now, it was empty because 580 years earlier, the ark had been carried off into exile and just disappeared. Kenapa kosong? Karena memang sudah ratusan tahun sebelumnya, 538 tahun, 580 tahun, itu sudah hilang dalam pembuangan, saudara, ya. But even if the ark was there, it was not an image of God. Tapi bahkan jika tabut itu ada di dalamnya, ada di sana, saudara, itu pun bukan gambar Allah. And the fact that the Holy of Holies was empty was a real puzzle to Pompey. Jadi fakta bahwa ruang Maha Kudus itu pada waktu Pompei itu masuk, itu teka-teki besar bagi Pompei. He thought there's no statue. These people, they're atheists. Tapi bagi ya dia orang ateis, saudara, ya. But to the Jews, it was a clear statement about the God that they worshipped. Tetapi bagi orang Yahudi, itu adalah pernyataan yang jelas tentang sifat Tuhan yang tidak dapat diwakili oleh sebuah gambar atau benda. He cannot be reduced or worshipped by an image. Tidak bisa direduce hanya dengan gambar atau benda. So why did so many of the Jews want to worship the gods of the Philistines? Mengapa begitu banyak orang Israel ingin menyembah dewa-dewa palsu seperti yang disembah orang Filistin? It was probably because you could see them. Mungkin sekali, saudara, ya, karena mereka bisa terlihat. They were tangible. Dia bisa nyata, saudara, ya. You could even carry some of them with you. Kita bisa bawa-bawa. And that's what made them so attractive. Itu yang membuat dewa itu sepertinya menarik kayak jimat, saudara, ya. But the other mistake that the Israelites were making was they were forgetting what God had done for them in the past.
Ketika orang Israel menyembah dewa-dewa palsu, mereka melupakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka di masa yang lalu. One of the things that made Israel so distinctive was that God had made promises to Abraham, Isaac, and Jacob. Salah satu hal yang membuat bangsa Israel begitu spesial, khusus, saudara ya, adalah bahwa Allah telah mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. He rescued Israel from Egypt. Dia menyelamatkan orang Israel dari Mesir. He gave them the land they were now living in. Dia telah memberi mereka tanah perjanjian di mana mereka sekarang tinggal. And again and again and again, he was faithful when they were unfaithful. Lagi-lagi Tuhan tetap setia bahkan saat mereka tidak setia. So what was Israel's biggest problem? Jadi apa masalah terbesar Israel sebenarnya? It was not the Philistines. Bukan orang Filistin. It was simply this: she forgot who she was. Sederhananya adalah mereka lupa siapa diri mereka sejatinya. Israel belonged to God. Israel adalah milik Allah. She walked away from that fact and she followed the gods of the nations. Mereka telah meninggalkan kebenaran itu dan mengikuti dewa-dewa bangsa lain. She was meant to be different to the nations. Seharusnya mereka menjadi berbeda dari bangsa-bangsa lain. She was meant to live in such a way that she would appoint the nations to God, but instead she became like them. Seharusnya mereka hidup sedemikian rupa sehingga mereka membuat bangsa-bangsa lain itu melihat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya bangsa Israel malah ingin seperti bangsa-bangsa lain. But it's not just Israel that had this problem. Sesungguhnya hal seperti itu tidak hanya masalah bagi bangsa Israel, It's our problem as well. itu juga masalah saya dan saudara. We must not forget that we are the people of God. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah umat Allah. We need to show people that following Jesus makes a difference in the way that we live. Kita harus hidup dengan cara yang menunjukkan budaya kita bahwa mengikuti Yesus membuat perbedaan dengan cara hidup kita. We want people to see we're not greedy like so many other people. Kita ingin orang-orang melihat bahwa kita tidak serakah seperti kebanyakan orang lain. We want people to see that we face death in a different way. Kita ingin orang-orang melihat bahwa kita menghadapi kematian dengan cara yang berbeda. We want people to see that we believe the word of God and not the word of our culture, which says there is no God. Kita ingin orang melihat bahwa kita percaya kepada firman Tuhan dan bukan kata budaya saat ini yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. It's very easy to live like our friends and neighbors and just not follow God and just live their way. Sangat mudah untuk hidup seperti teman kita, tetangga kita yang tidak percaya dan hanya melakukan apa yang mereka lakukan. We are the sons and daughters of the living God. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang hidup. He's rescued us from sin through the death of Jesus Christ. Dia sudah mengampuni kita dengan kematian Yesus Kristus di salib. He's made us into a new creation. Dia sudah membuat kita baru. We're not to go back to our old way of living. We are not to go back to our old way of living. Kita tidak boleh hidup balik kepada manusia lama kita. We have to cling to the new identity we've been given in Jesus. Kita harus berpegang teguh pada identitas baru kita yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus. So Israel goes into battle, 4,000 men die. Jadi kalau kita lihat cerita ini, saudara ya, bahwa bangsa Israel berperang dan mati 4.000 orang. And look in your Bibles, look at verse 3, when the leaders ask, why did the Lord bring defeat upon us today before the Philistines? Saudara, setelah mati, yang 4.000 itu, mereka bertanya sama Tuhan di ayat 3, mengapa Tuhan mengalahkan kita hari ini di hadapan orang Filistin? Now, they had good theology. Ya, sekarang mereka tiba-tiba punya teologi yang benar, saudara ya. They knew that God let the Philistines win the battle. Mereka tahu bahwa Tuhan membiarkan orang Filistin memenangkan pertempuran. And so the question, why did the Lord bring defeat upon us today? That was the right question to ask. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan mendatangkan kekalahan atas kita hari ini di hadapan orang Filistin? Itu pertanyaan yang tepat ditanyakan. But they came up with the wrong answer. Tetapi mereka datang dengan jawaban yang salah. Look at their answer in verse 3. They say, let us bring the ark of the Lord's covenant from Shiloh so that it may go with us and save us from the hand of our enemies. Perhatikan dalam ayat 3, marilah kita membawa tabut
perjanjian Tuhan dari Silo supaya tabut itu pergi berperang bersama-sama dengan kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita. And they think, well, if we have the ark with us, then when we go into battle next time, victory is almost guaranteed. Jadi pada waktu tabut itu, ini di konsep mereka, bersama-sama dengan kita, maka apa? Kemenangan itu sudah terjamin. Why was that wrong? Kenapa salah? They were trusting the ark, not God. Mereka percaya sama tabut, tapi tidak percaya kepada Allah. They're almost treating the ark like some sort of secret religious battle weapon. Jadi mereka memperlakukan tabut itu hampir seperti senjata rahasia pertempuran yang dibungkus dengan agama, saudara ya. That's clear in the Bible here. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya jelas. They call the ark it. Mereka menyebut tabut itu sebagai objek, ya it istilahnya. And notice what they don't do. They don't get on their knees and cry out, Lord, why did you let this happen? What sin have we committed? Tapi perhatikan apa yang tidak mereka lakukan, yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak berlutut dan berteriak, Tuhan, mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Dosa apa yang telah kami lakukan? Itu yang harusnya mereka lakukan. So they come up with a strategy. We'll use the ark. It will win the battle for us. Malahan mereka memikirkan strategi baru, saudara ya, cara baru. Apa itu? Menggunakan tabut. Mereka pikir pasti akan menang. It's the sort of strategy that we come up with. Itu strategi yang akan mereka lakukan. When we have a problem, what do? Saat kita ada masalah, apa yang kita lakukan? Sometimes instead of turning to God in prayer, we turn to our human wisdom and try and find the answer there. Kadang-kadang kita berdoa dan meminta Tuhan untuk menjawab doa kita. What was the ark? Apa sih tabut itu? Now, it's hard to know, but this is what one artist thinks. This is what one artist thinks it may have looked like. Oh Yes. seperti ini. Ya, It's an artist's impression. mahal sekali saudara ini. But it was a gold-covered box. Dari emas. Inside were the Ten Commandments. Ada 10 perintah Allah di dalamnya. It had a gold lid called the mercy seat. Ada tutup pendamaian di atasnya. And there were two angels with wings. Ada malaikat di atasnya. And the wings almost touch each other. Dan mereka saling berhadapan, And hampir the angels bersentuhan. look down. Yes. Now, this was meant to be a visible reminder of one stunning fact. Ini- Go. Yes. Ini dimaksudkan untuk menjadi pengingat ya dari satu fakta yang menakjubkan bahwa yes, you go. Out of all the nations, the God who made heaven and earth had chosen to live among Israel. Bahwa dari semua suku, dari bangsa di bumi, Tuhan memilih Israel secara eksklusif. And the ark was where God met with Israel through the high priest. Jadi tabut Allah adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya melalui imam besar. But Israel had forgotten this. Tapi bangsa ini telah melupakan semua itu. She turned her relationship with God into something to be manipulated. Mereka mengubah hubungan mereka dengan Tuhan menjadi satu hal yang mereka pikir bisa dimanipulasi. So please look at verse